Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Kekalahan 1-4 dari Newcastle secara resmi menandai musim terburuk Manchester United dalam sejarah penampilan di Premier League dari segi perolehan poin. Manchester United kini berada di peringkat 14 klasemen, hanya unggul 3 poin dari West Ham United yang duduk di posisi 17. Situasi ini mencerminkan musim domestik yang benar-benar mengecewakan bagi klub dengan 20 gelar juara Liga Inggris tersebut. Kemenangan ini mengantarkan The Magpies naik ke posisi 4 dalam klasemen sementara. Kekalahan ini memperpanjang deretan performa inkonsisten MU yang kini berada dalam tekanan besar. Meskipun mereka masih memiliki peluang lolos ke Liga Champions melalui jalur Liga Eropa. Jika mampu melaju hingga final dan menjadi juara Liga Eropa, MU tetap berpeluang tampil di Liga Champions musim depan. Namun performa mereka di Liga jelas mengundang kekhawatiran besar di kalangan legenda dan supporter. Kabar buruk menerpa Manchester United usai bertemu Newcastle United pada lanjutan Liga Inggris. Salah seorang pemain andalannya mengalami cedera pada laga yang berakhir dengan kekalahan memalukan 1-4. Hasil menyedihkan itu diperparah dugaan cedera hamstring pada Joshua Zirkzee. Karenanya dia kemungkinan akan absen untuk pertandingan krusial mereka melawan Lyon pada hari Kamis nanti. Usai pertandingan, Amorim mengkonfirmasi bahwa Joshua Zirkzee akan absen selama beberapa waktu. Kami harus melakukan rotasi karena kami mencoba untuk pulih dalam 2 hari dari setiap pertandingan, tetapi mencoba untuk memenangkan pertandingan ini juga. Joshua Zirkzee, saya pikir ia akan absen dalam beberapa pertandingan. Jadi mari kita fokus pada pertandingan berikutnya. Pelatih Manchester United Ruben Amorim secara jujur mengakui bahwa timnya saat ini bisa tercatat sebagai skuad terburuk dalam sejarah klub di era Premier League. Dalam konferensi persnya seusai laga, Amorim tak segan mengakui buruknya performa tim sepanjang musim. Lebih lanjut, Amorim menyoroti kesalahan individual yang kerap merugikan tim. Amorim belum memastikan apakah Andre Onana akan kembali ke starting 11 untuk laga penting pada hari Kamis mendatang. Namun ia mengkonfirmasi bahwa Joshua Zirkzee kemungkinan besar akan absen karena mengalami cedera hamstring. Meski terus mendapatkan tekanan, Amorim menegaskan tidak menyesali keputusannya menatap jadwal padat ke depan. Amorim menyadari pentingnya menjaga fokus. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Winger incaran mereka Tyrell Dibling bakal dilepas Southampton di musim panas nanti. Menurut laporan Cloud Offside, Southampton sudah memutuskan untuk menjual Dibling di musim panas nanti. The Saints sudah dipastikan terdegradasi ke Championship pada musim depan. Sementara Dibling dilaporkan enggan bermain di kasta kedua sepak bola Inggris tersebut. Itulah mengapa sang pemuda meminta untuk dijual oleh Southampton di musim panas nanti. Dan The Saints mengabulkan permintaannya. Menurut laporan tersebut, Southampton juga sudah menetapkan harga jual Dibling di musim panas nanti. Awalnya mereka ingin menjual sang pemain di angka 100 juta pound sterling. Namun dengan kondisi mereka yang terdegradasi sulit untuk menjual sang pemain di angka segitu. Itulah mengapa The Saints membandrol Dibling di angka 35 juta pound sterling. Mereka menilai harga ini cukup masuk akal disematkan ke pemain 19 tahun tersebut. Laporan itu juga menyebutkan bahwa MU harus gercep dalam perburuan Dibling. Pasalnya, tim-tim papan atas Inggris dan Eropa juga menaruh minat pada sang pemuda di bursa transfer nanti. Manchester United dikabarkan telah menghubungi Brighton and Hove Albion, di mana manajemen Manchester United membahas kemungkinan transfer kiper Belanda Bart Verbruggen pada jendela transfer musim panas ini. Menurut laman Gazzetta dello Sport, Manchester United telah menghubungi Brighton untuk meminta informasi tentang sang kiper. Skuad Setan Merah dikabarkan serius mempertimbangkan merekrut kiper baru sebagai pemain nomor 1.
Manchester United membutuhkan kiper yang lebih andal, mengingat Onana terlalu sering menjadi biang kegagalan. Verbruggen dianggap sebagai salah satu kiper muda paling menjanjikan. Ia telah membuktikan di Premier League dan bahkan kiper utama Belanda dengan 20 caps. Bayern Munchen dan Chelsea juga dikabarkan memantau performa musimnya, sehingga tidak mengejutkan jika ia akan bergabung dengan klub elit pada musim panas nanti. Kursi di bawah Mister Gawang MU tampaknya mulai bergoyang. Andre Onana yang sempat diharapkan bisa membawa kestabilan dalam gaya bermain berbasis penguasaan bola, kini berada dalam sorotan tajam usai penampilan buruk saat menghadapi Lyon di Liga Eropa. Jelang bursa transfer musim panas, MU disebut sedang bersiap menghadapi persaingan dari Chelsea dalam perburuan kiper Angers, Yahya Fofana, untuk menggantikan Andre Onana. Kiper berusia 24 tahun itu juga tengah dilirik banyak klub Liga Inggris lainnya termasuk Newcastle, Brentford, dan Wolverhampton, membuat persaingan untuk tanda tangannya semakin memanas. Selain Yahya Fofana, laporan lain menyebut bahwa MU juga telah menjalin kontak dengan Brighton untuk membahas kemungkinan transfer Bart Verbruggen. Ketertarikan terhadap Verbruggen tidak hanya datang dari Old Trafford. Bayern Munchen dan Chelsea juga dikabarkan mengikuti perkembangan sang kiper secara intens sepanjang musim ini. Spekulasi masa depan Rasmus Højlund memasuki babak baru. Striker Manchester United itu dilaporkan masuk dalam daftar belanja Juventus di musim panas nanti. Menurut laporan Tuttosport, Juventus saat ini membutuhkan striker baru untuk memperkuat tim mereka. Højlund dinilai bisa menjadi mesin gol baru si nyonya tua. Ia mengenal medan Serie A dengan baik karena ia pernah bermain bersama Atalanta, sehingga proses adaptasinya tidak akan jadi masalah. Menurut laporan yang sama, Juventus tidak langsung membeli Højlund dari MU. Mereka ingin meminjam sang striker selama 1 musim terlebih dahulu, karena mereka ingin menguji kemampuan sang striker. Di akhir masa peminjamannya nanti, si nyonya tua akan memasukkan klausul pembelian permanen agar bisa menjadikan Højlund 100% pemain Juventus. Juventus sendiri dilaporkan akan segera bernegosiasi dengan MU untuk transfer Højlund. Mereka ingin menggunakan servis sang striker sebelum Piala Dunia antar klub dimulai pada musim panas nanti. Bintang Lyon Ryan Cherki nampaknya akan berkarir di Inggris pada musim depan. Ia dilaporkan akan jadi rekrutan Manchester United di musim panas nanti. Menurut laporan The Mirror, Ruben Amorim menginginkan Cherki karena kebutuhan taktikalnya. Amorim saat ini merancang skema 3-4-2-1 di skuad Manchester United. Ia butuh penyerang yang luas untuk diposisikan di belakang striker. Ryan Cherki dianggap sempurna untuk posisi itu karena ia bisa bermain melebar dan juga bisa bermain di belakang striker. Itulah mengapa Amorim meminta manajemen MU untuk merekrutnya. Menurut laporan yang sama, transfer Cherki ke MU ini berpotensi jadi kenyataan. Kontrak sang pemain di Lyon habis pada tahun 2026 mendatang. Sejauh ini ia masih enggan memperpanjang kontraknya bersama Les Gunners. Situasi ini membuat Lyon akan menjualnya di musim panas nanti dengan diperkirakan harga di angka 20 juta euro. Harga ini dikabarkan cocok dengan kondisi keuangan MU saat ini. Menurut laporan yang sama, Cherki sendiri antusias untuk pindah ke Manchester United. Ia ingin bermain di Premier League dan ia menilai Setan Merah bakal jadi pelabuhan karir yang tepat untuknya. Ada kabar baru seputar perburuan striker baru Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu kini dikabarkan ingin mendatangkan Liam Delap dan Matheus Cunha sekaligus di musim panas nanti. Menurut laporan The Athletic, Amorim menginginkan Cunha dan Delap sekaligus karena kedua pemain ini bakal punya peran yang berbeda. Delap nantinya akan berposisi sebagai ujung tombak, sementara Matheus Cunha akan dimainkan sebagai penyerang lubang di belakang striker, sehingga perekrutan kedua pemain ini tidak akan tumpang tindih dengan mereka masing-masing punya posisi di skuad MU musim depan. Laporan yang sama mengklaim bahwa MU harus bekerja keras di musim panas nanti untuk mendapatkan kedua penyerang itu. Pasalnya dana transfer mereka cukup terbatas, sementara harga Cunha dan Delap bisa dikatakan tidak murah. Alhasil MU harus menjual beberapa pemain mereka untuk mewujudkan dua transfer itu sekaligus. Menurut gosip yang beredar, Liam Delap bisa direkrut dengan harga 30 juta pound sterling jika Ipswich Town terdegradasi.
Sementara Matheus Cunha punya harga yang lebih mahal, yaitu di kisaran 55 hingga 60 juta pound sterling di musim panas nanti. Antony lagi harum di Liga Spanyol. Salah satu tim raksasa Atletico Madrid dirumorkan mau membelinya. Dirangkum dari media-media Spanyol, Atletico Madrid dirumorkan melirik Antony. Pelatih Diego Simeone dikabarkan jatuh hati dengannya. Antony bisa menambah kekuatan di lini serang Los Blancos. Atletico siap menggelontorkan uang banyak. Atletico Madrid siap menebus Antony dari MU seharga 45 juta euro atau setara 858 miliar rupiah. Lalu ada tambahan 30 juta euro sesuai variabel-variabel tertentu. MU diyakini menyambut setiap tawaran yang datang apalagi kalau nilainya bagus. MU dulu membeli Antony dari Ajax seharga 95 juta euro. Real Betis juga mau mempermanenkan Antony, maka Betis harus siap saingan harga sama Atletico Madrid.